Halo semua, kami dari kelompok 1B yang beranggotakan Elvira, Esterina, Febri Hamzah, Kiti Listiani, Hafiza Miftahur, Hefriza Putri, Janatul Ulfasinta, Kiki Reski Azari, Lutfina Salsabila, Mesara, dan Meti Yunanti. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu APT Noprianti Magister Farmasi yang telah membimbing kami dalam menyelesaikan video ini. Adapun dalam video ini yang akan kami bahas yaitu tentang formulasi dan evaluasi sediaan tablet asam mefenamat menggunakan excipient cross-cornoles sodium sebagai disintegran dengan metode granulasi basah. Selamat menyaksikan. Rumusan masalah ada 3. Yang pertama, bagaimana pembuatan tablet asam mefenamat dengan metode granulasi basah. Yang kedua, apa saja komposisi yang terdapat dalam tablet asam mefenamat. Yang ketiga, apa saja evaluasi yang akan dilakukan. Pokok pembahasan. Yang pertama, latar belakang dan tujuan penelitian. Yang kedua, komposisi formulasi. Yang ketiga, metode pembuatan tablet. Yang keempat, evaluasi sediaan tablet dan hasil. Yang kelima, kesimpulan penelitian. Latar belakang. Berbagai macam obat analgetik dan antiinflamasi ini banyak sekali digunakan oleh masyarakat. Menurut Husana dan Suparmi tahun 2012, secara umum analgetik dan antiinflamasi terbagi menjadi 2 golongan, yaitu AINS antiinflamasi non-steroid dan AIS antiinflamasi steroid. Asam mefenamat merupakan obat golongan AIS atau antiinflamasi non-steroid yang termasuk dalam kelompok BCS Biopharmaceutical Classification System kelas 2, yaitu kelarutan rendah dengan daya tembus membran yang tinggi, sehingga perlu adanya upaya peningkatan kelarutan untuk mendapatkan absorpsi yang maksimal. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dari rekan saya yaitu Elvira. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan kelarutan. Yang pertama yaitu suatu bahan obat menurut Tsiolkovsky tahun 1981 antara lain. Pertama, pembentukan kompleks. Kedua, penambahan konsultan. Ketiga, penambahan surfaktan. Keempat, manipulasi keadaan padat. Yang kelima, pembentukan program. Next. Nah, adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penghancur cross-cornoles sodium dengan konsentrasi 1% sampai 5% terhadap mutu fisik dan laju disolusi yang memiliki mekanisme kerja penyerapan air atau dalam bahasa Inggrisnya water wicking dan pembengkakan secara tepat dan besar atau rapid steroid. Nah, metode penelitian yang digunakan yaitu di mana asam mefenamat dibuat dengan metode granulasi basah. Sebelumnya, kita harus tahu kenapa sih dilakukan metode granulasi basah, yaitu karena pembuatannya lebih sederhana. Nah, pembuatan tablet asam mefenamat atau metode granulasi basah digunakan karena dapat memperbaiki laju alir dan kompresibilitas dari asam mefenamat. Granulasi basah merupakan suatu proses perubahan dari bentuk serbuk halus menjadi granul dengan bantuan larutan bahan pengikat yang sesuai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Febri Hamzah. Baiklah, di sini ada komposisi dari formulasi, yaitu ada data-datanya. Ada yang pertama asam mefenamat, 2 laktosa, ada cross-cornoles sodium, ada povidone K30 alkohol, ada 5 ada purified water, yang 6 ada yellow N, yang 7 ada urosertartazin, yang 8 ada colloidal silicon dioxide, yang 9 ada TAC, yang 10 ada magnesium stearat. Nah, di situ ada rancangan formula tabletnya, bisa dibaca sendiri. Oke, kita lanjut. Selanjutnya itu ada laktosa. Laktosa adalah gula yang diperoleh dari susu atau bahan anhidrat atau mengandung satu molekul air hidrat. Nah, laktosa pada formula dalam tablet berguna sebagai bahan pengisi yang baik karena dapat memberikan massa granul yang padat pada granulasi basah atau kempal langsung.
Selanjutnya ada sodium cross-carmelos. Sodium cross-carmelos merupakan serbuk putih yang sifatnya tidak dapat dicairkan atau hidrofilik, stabil, hidroskopis, dan sangat suka terhadap bahan pelarut. Bahan penghancur ini akan mempengaruhi kerapuhan tablet dan waktu hancur dari tablet tersebut. Selanjutnya adalah povidone K30. PFP adalah bahan pengikat yang mengandung peranan penting dalam pembuatan granul, yaitu menghasilkan granul yang kompak. Yellow N. Sunset yellow adalah zat pewarna dalam spektrofotometer yang berwarna kuning. Pewarna ini merupakan pewarna sintetik yang bersifat asam yang mengandung kelompok kromofor NN dan CC. Sunset yellow dapat digunakan sebagai pewarna makanan, kosmetik, dan medikasi. Selanjutnya adalah Urocert tartazin. Tartazin atau dikenal juga sebagai E102 atau FDNC Yellow 5 adalah pewarna kuning lemon sintesis yang umum digunakan sebagai pewarna makanan. Tartazin merupakan turunan dari coaltar yang merupakan campuran dari senyawa fenol, hidrokarbon polisiklik, dan heterosiklik. Kemudian ada koloidal silikon dioksid. Silikon dioksid atau silikon dioksida adalah senyawa alami yang terdiri dari molekul triatom linier, di mana atom silikon berikatan secara kovalen dengan 2 oksigen. Zat yang juga dikenal sebagai silika ini memiliki 3 jenis kristal utama, yaitu kuarsa, tridimit, dan kristobalit. Bahan yang selanjutnya yaitu talkum. Di dalam sediaan tablet, selain zat aktif, biasanya juga diperlukan zat tambahan, sebagai contoh talkum dan magnesium stearat sebagai zat pelicin. Berdasarkan fungsi masing-masing, bahan pelicin tersebut, talkum berfungsi sebagai glidan dan magnesium stearat sebagai lubrikan. Di sini saya akan membahas tentang magnesium stearat. Magnesium stearat merupakan salah satu bahan pelicin yang banyak digunakan dalam pembuatan tablet. Penambahan magnesium stearat bertujuan untuk meningkatkan sifat alir campuran serbuk dan mengurangi gesekan antar partikel sehingga campuran serbuk lebih mudah mengalir ke dalam ruang cetak. Selanjutnya, alat yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama, neraca analitik. Yang kedua, mortir dan stanfer. Yang ketiga, pengayak MES 18, 20, dan 40. Yang keempat, mesin cetak tablet. Yang kelima, spektrofotometer UV visible. Yang keenam, kertas saring. Yang ketujuh, speed injeksi. Yang kedelapan, pH meter. Yang kesembilan, Pyrex dan oven. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Hefriza. Evaluasi granul, kecepatan alir dan sudut istirahat ditimbang 50 gram granul. Dimasukkan ke dalam corong dengan dasar lubang ditutup. Waktu pengukuran dilakukan pada saat dibukanya lubang corong sampai semua serbuk mengalir. Pengukuran sudut istirahat dilakukan dengan cara mengukur tinggi dan jari-jari lingkaran kerucut granul yang terbentuk setelah pengaliran. Hasil evaluasi lajur alir memenuhi persyaratan lebih dari 5 gram per detik. Rentang rata-rata laju alir minimal 8,13 gram per detik dan maksimal 14,57 gram per detik dengan standar deviasi maksimal yaitu 0,22. Evaluasi granul. Hasil evaluasi kadar air memenuhi syarat kurang dari 2%. Rentang rata-rata kadar air minimal 1,10 dan maksimal 1,62 dengan standar deviasi maksimal yaitu 0,1. Kandungan air sampel 0,5 sampai 1 gram diletakkan pada wadah sampel dan dicatat beratnya. Kemudian sampel dipanaskan sampai tidak terjadi. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Hafiza mengenai evaluasi granul. Nah, evaluasi granul selanjutnya yaitu kompresibilitas. Ditimbang 50 gram massa granul tablet, dimasukkan ke dalam gelas ukur 100 ml. Lalu diukur volumenya, V1. Berat jenis bulk yaitu massa dalam gelas diketuk-ketuk sebanyak 250 kali dari ketinggian 2,5 cm sampai volumenya tetap, V2. Berat jenis mampat sama dengan kompresibilitas. Hasil dari evaluasi granul kompresibilitas ini menunjukkan hasil yang memenuhi persyaratan, yaitu kurang dari 20%.
Rentang rata-rata kompresibilitas ini adalah minimalnya 3,33% dan maksimalnya 5,33% dengan standar deviasinya adalah maksimal 0,58. Evaluasi granul yang selanjutnya yaitu granulometri, di mana granulometri ini adalah analisis ukuran dan repartisi granul atau penyebaran ukuran granul dengan menggunakan susunan pengayak dengan berbagai ukuran mesh. Ukuran mesh terbesar diletakkan paling atas dan di bawahnya disusun pengayak dengan ukuran mesh yang paling kecil. Hasil evaluasi granulometri ini menunjukkan hasil yang tidak memenuhi, yaitu kurang dari 10%. Rata-rata rentangnya granulometri ini minimal 29,86% dan maksimalnya 50,91%. Dengan standar deviasinya adalah maksimalnya 2,45. Baiklah, saya Kiki Rizky Azhari NIM 19020 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Janatul Ulfasinta tentang evaluasi tablet. Nah, di sini ada keseragaman ukuran di mana dipilih 20 tablet dari masing-masing formula, diukur tebal dan diameter masing-masing tablet menggunakan alat ukur. Rentang rata-rata keseragaman ukuran atau panjang pada minimal 17,10 mm dan maksimal 17,19 mm. Rentang rata-rata keseragaman ukuran atau lebar minimal 8,20 mm dan maksimal 8,28 mm. Rentang rata-rata keseragaman ukuran atau tebal minimal 5,42 mm dan maksimal 5,51 mm dengan standar deviasi maksimal tiap formula yaitu 0,5. Uji statistik ANOVA SIG 0,000 atau SIG kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa keseragaman ukuran antara formula menunjukkan ada perbedaan bermakna. Kemudian ada keseragaman bobot, di mana ditimbang 20 tablet satu persatu, kemudian dihitung bobot rata-rata tiap tablet jika ditimbang satu persatu. Tidak boleh lebih dari 2 tablet yang bobotnya menyimpang dari bobot rata-ratanya, lebih besar dari kolom A, dan tidak boleh 1 tablet pun yang menyimpang dari bobot rata-rata lebih dari kolom B. Depkes RI 1979. Hasil evaluasi keseragaman bobot tablet menunjukkan hasil yang memenuhi persyaratan yaitu 570 mg sampai 630 mg. Rentang rata-rata keseragaman bobot minimal 583,10 mg dan maksimal 610,09 mg dengan standar deviasi maksimal yaitu 7,44. Selanjutnya mengenai waktu hancur tablet. Diambil 6 tablet kemudian ke dalam masing-masing tabung basket yang akan diperiksa satu persatu, disusul dengan cakra penuntun. Kemudian basket dimasukkan ke dalam beker gelas berisi 1 liter air pada suhu 30 derajat Celcius sebagai media. Basket dijalankan dengan frekuensi 30 kali per menit. Waktu yang dipersyaratkan adalah tidak boleh lebih dari 15 menit. Dari hasil evaluasi waktu hancur tablet, formula 2-6 menunjukkan hasil yang memenuhi persyaratan, yaitu kurang dari 15 menit. Sedangkan formula 1 tidak memenuhi syarat karena tidak mengandung penghancur
atau kontrol negatif. Rentang rata-rata kekerasan tablet minimal 1,87 menit dan maksimalnya 16,67 menit dengan standar defisiensi maksimal tiap formula yaitu 1,68. Selanjutnya, keseragaman kadar. Pembuatan kurva kalibrasi. Larutan baku asam mefenamat dibuat dengan menimbang dengan seksama 50 mg asam mefenamat. Dilarutkan dalam dapur tris pH 9,0 lebih kurang 0,05. Dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml. Kemudian diencerkan, dibuat dengan berbagai kadar yaitu 7 ppm, 8 ppm, 9 ppm, 10 ppm, 11 ppm, dan 12 ppm. Dipilih 10 tablet secara acak. Tablet diserbukkan, ditimbang setara 50 mg asam mefenamat. Serbuk dilarutkan dengan larutan dapur tris pH 9,0 lebih kurang 0,05 dan dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml, dipipet 0,5 ml, dimasukkan labu ukur 25 ml. Diamati serapannya dengan spektrofotometer UV vis. Tablet memenuhi syarat keseragaman kadar terletak antara 90 sampai 110%. Hasil evaluasi kadar zat aktif tablet, terdapat formula yang tidak memenuhi syarat 90% sampai 110%, yaitu V1 dan V3. Kecenderungan data mendekati batas atas. Hal ini disebabkan karena saat proses pencampuran massa granul kurang homogen. Rentang rata-rata kadar zat aktif tablet pada minimal 106,209% dan maksimal 111,176% dengan standar deviasi maksimal yaitu 1,93. Uji statistik ANOVA sing 0,05 sing kecil 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa kadar zat aktif antara formula menunjukkan ada perbedaan bermakna. Selanjutnya disolusi tablet. Wadah disolusi dicelupkan dalam suatu penangas air, lalu diisi dapur tris pH 9,0 lebih kurang 0,05 sebanyak 900 ml. Atur suhu media disolusi 37 lebih kurang 0,5 derajat Celcius. Alat dijalankan dengan kecepatan putaran 100 lebih kurang 4 rpm. Sampel sebanyak 5,0 ml diambil dengan jarak waktu 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, dan 50 menit. Setiap pengambilan cuplikan dilakukan penggantian media disolusi dengan jumlah sama. Dilakukan replikasi 3 kali untuk tiap formula. Untuk mendapatkan kadar yang sebenarnya, dengan memperhitungkan pengenceran, pengambilan 0,5 ml diencerkan menggunakan labu ukur 25 ml. Pengenceran pengambilan sampel dilakukan dengan larutan dapur tris 0,0 lebih kurang 0,0. Evaluasi tablet. Pada uji disolusi tablet asam mefenamat dengan perbedaan konsentrasi cross-camelosodium menunjukkan bahwa peningkatan cross-camelosodium dapat meningkatkan laju disolusi tablet asam mefenamat karena mempunyai mekanisme ganda, yaitu penyerapan air dan pembengkakan secara cepat. Formula 1 menghasilkan disolusi 34,536% selama 45 menit dan Formula 2 menghasilkan disolusi 76,399% sesuai dengan persyaratan farmakope selama 45 menit. Jumlah asam mefenamat yang terdisolusi tidak kurang dari 80%. Maka, disolusi Formula 1 dan Formula 2
tidak memenuhi persyaratan. Pada Formula 3, persyaratan key persen di solusi telah memenuhi syarat di menit ke-40, Formula 4 di menit ke-25, Formula 5 di menit ke-20, Formula 6 di menit ke-15, dilakukan pada pengujian terhadap kontrol positif tablet asam mefenamat yang beredar di pasaran. Di sini diambil contoh asam mefenamat generik PT Kalbe Farma menghasilkan disolusi 93,607%, Formula 7 di menit ke-45. Nah, ini adalah hasil dari solusi tablet. Ini adalah grafiknya. Uji statistik ANOVA SIG 0,00 SIG kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa disolusi antar formula menunjukkan ada perbedaan bermakna. Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh penggunaan konsentrasi bahan penghancur yang berbeda pada setiap formula. Formula dengan kadar cross-camelose sodium 5% merupakan formula dengan mutu fisik dan laju disolusi yang terpilih, karena mempunyai mutu fisik dan laju disolusi tablet yang memenuhi syarat. Sekian presentasi dari kami, semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Terima kasih.